Halo teman-teman, selamat malam. Kita langsung mulai aja kali ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain, mungkin aku pengen kenalkan dulu nama aku Antoni, aku dari kampusku. Dan kalau gitu aku pengen undang dulu dong untuk materi kita malam hari ini, Kak Erma. Adakah? Ada Kak. Halo Kak. Halo Kak. Oke, bentar. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Terus Kak Baik Antoni ya. gimana? Gimana nih? Oke. Gue lagi begini. Oke. Eh, Gak usah pakai lama lagi, kita langsung mulai aja kali ya. Buat Kak Arma, saya persilahkan. Oke Kak. Izin share screen dulu ya Kak. Bisa. Apa sudah terlihat Kak? Udah, tapi kok ada bar hitamnya ya? Ini sudah Kak. Coba di full screen dulu kok. Gimana Kak? Oke, yang di atas masih ada ya? Di atas itu apa? Jumlah kah? Tapi di Erma udah full sih Kak. Tadi udah kirim ke Kak Dion sih Kak. Oke, tapi nggak ganggu kan ya? Gimana Kak? Nggak nutupi materimu kan? Enggak. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oke, silakan. Oke. Terima kasih Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Sebelumnya makasih banget nih buat teman-teman yang berkenan nih untuk ikut webinar tentang jurusan kuliah ini. Gimana mungkin besok kalian udah ada yang sekolah gitu ya. Jadi tapi kalian tetap ingin tambah-tambah ilmu nih. Mungkin di sini teman-teman kelas 12 atau calon maba nih ya. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Erma. Kalian bisa panggil Kak Erma gitu ya. Aku itu dari tim konsultan kampus dan aku itu udah baru aja lulus. Nah, untuk tidak berpanjang lagi waktunya kita bisa mulai ya. Nah, yang pertama, mungkin kalian merasa kayak gini, bingung mau memilih jurusan kuliah apa, karena kan jurusan itu banyak ya, aku harus ngapain. Nah, kalian tepat banget ikut-ikut kegiatan seperti webinar saat ini gitu. Mungkin nanti next time kalian bisa ikut webinar lagi karena bisa tambah ilmu lagi dari kakak-kakak yang lain gitu ya. Yang pertama itu ada target dan hal-hal apa sih yang harus dipertimbangkan untuk memilih jurusan. Yang pertama itu ada minat dan bakat kalian teman-teman. Jadi selama sekolah kalian tuh lihat apa sih cenderung kalian tuh mungkin ke seni, kalian suka musik gitu ya, atau kalian suka hitung-hitungan. Nah itu sudah salah satu ciri kalian tuh cenderung ke bidang tersebut gitu. Jadi boleh juga kalian ikut tes minat bakat gitu ya untuk mempertegas dan lebih lebih tepat dan bagus aja gitu ya nanti hasilnya karena sudah melalui tes-tes bakat minat gitu ya. Lalu kalian itu bisa riset jurusan juga. Jadi setelah kalian tahu nih, oh saya tuh lebih suka ke musik, apa sih jurusan musik gitu, kalian bisa riset ke guru BK di sekolah kalian ataupun lewat internet. Sekarang kan banyak ya di YouTube atau di Google gitu. Nah, lalu kalian itu bisa dari riset jurusan tersebut, kalian harus tahu biaya yang harus dikeluarkan selama pendidikan, apalagi di swasta gitu kan. Nah, itu tuh harus dipertimbangkan juga. Nah, terus kalian bisa melihat potensi diri. Jadi jika kalian ingin nih minat ke jurusan ini, tapi kalian tahu kemampuan kalian itu tidak sampai nih, itu nanti akan memberatkan kalian. Bukan tidak menyemangati gitu ya, bukan menjatuhkan cita-cita, tapi nanti akan sulit sendiri saat di pertengahan gitu. Jadi lebih baik
kita tuh harus siap gitu segala. Kalau kita udah pilih jurusan itu, kita harus full gitu ya sampai akhir. Lalu ada ke cita-cita. Nah, dari potensi diri kita itu kita harus memikirkan cita-cita atau nanti masa depan atau prospek kerja ya. Jadi kita tuh kuliah jangan hanya kuliah aja teman-teman gitu. Jadi harus bisa punya planning gitu. Kalian lebih baik nih dari kelas 12 dari maba gitu ya. Kalian kan para calon maba bisa tuh buat planning saat kuliah tuh aku nanti sambil ngapain, sambil jualan atau sambil part time atau kerja gitu ya. Itu tuh kalian namanya punya planning, perencana. Itu bagus gitu. Nah, selanjutnya itu ini ya akreditasi program studi dan kampus itu penting banget teman-teman karena nanti saat kita lulus di mana-mana itu perusahaan pasti ada nargetin yang jurusan S1 ya. Misalnya syaratnya itu ada yang S1 lulusan ini. Nah, itu tuh dari program studi atau kampus yang minimal akreditasinya B atau A gitu. Jadi saran aku kalau itu kampus baru dan masih C nih akreditasinya gitu. Akreditasi itu nilai kampus tersebut teman-teman ya. Jadi nilai dari Bankata Pendidikan bahwa mereka itu sudah bagus gitu kualitas kampusnya gitu. Jadi saran aku ambil yang A atau minimal B gitu. Nah, yang tidak perlu dilakukan dalam menentukan jurusan itu yang pertama kita tuh mikir jurusan ini mudah gitu dan keren gitu ya. Mudah misalnya kita mikir mudah, padahal belum tentu juga mudah gitu karena kita gak bisa menilai atau menjudge itu tuh mudah atau sulit gitu ya. Nah, karena menurut aku di setiap jurusan pun itu sampai ke mungkin di stereotip orang itu jurusan sastra itu mudah, padahal nggak juga ya teman-teman. Pasti ada kelas atau mereka tuh kesulitan di bagian mananya itu pasti ada. Nah, dan kalian tuh jangan juga milih jurusan hanya karena keren gitu atau stereotip jurusan itu tuh keren karena itu belum tentu minat bakat kalian, belum tentu passion kalian gitu ya. Jadi nanti takutnya di tengah jalan kalian tuh merasa kesulitan gitu. Tapi kalau kalian mau survive gitu ya, dari dalam kalian diri itu tuh, oh aku bisa kok belajar walaupun mati-matian itu nggak apa-apa gitu. Itu cuma itu ada konsekuensinya. Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian hanya memikirkan kerennya aja gitu. Nah, serta standar dari orang lain yang tadi aku bilang gitu ya. Jadi jangan mikirin ini tuh jurusan ini keren nih di mata orang lain, itu jangan kayak gitu teman-teman. Karena ada beberapa yang mesti kita pertimbangkan yang tadi udah aku jelasin gitu ya. Nah, terus apa sih hal yang perlu dipertahankan semasa sekolah? Yang pertama itu udah jelas nilai ya teman-teman. Di mana nanti ada jalur seleksi masuk universitas itu ada melalui nilai ya, tes SNM ya. Kalau zaman aku tuh ada tes SNM, PTN. Nah, terus ada ikut ekstrakurikuler yang kalian minati. Jadi walaupun nanti misalnya aku ikut ini kok Kak, aku ikut silat, tapi itu nggak bisa bawa aku ke PTN, bukan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian bagus aja gitu buat mengembangkan psikologis atau perkembangan diri kalian gitu ya. Nah, dari situ kan kalian bisa ikut lomba. Nah, dari lomba itulah misalnya kalian menang, juara 1, juara 2, kan pasti akan dapat sertifikat. Nah, nanti ada jalur masuk PTN itu melalui jalur prestasi gitu ya, teman-teman. Lalu ada aktif organisasi. Mungkin sini ada yang anak OSIS atau MTK gitu, itu bagus banget sih. Aku salut gitu, karena kalian bisa belajar juga ya matematik atau segala macam mata pelajaran, dan di luar itu kalian juga ikut organisasi, ikut membuat program kerja, bersosialisasi, bekerja sama dengan rekan di divisi atau lain divisi, itu banyak banget belajar dan pengalamannya. Dan ini juga nilai plus buat kalian saat masuk ke dunia perkuliahan nanti teman-teman, karena nanti di perkuliahan kalian itu udah pasti ada organisasi, dan nanti di kelas juga dosen akan menilai keaktifan kalian gitu. Nah, cara menentukan prioritas memilih jurusan, kampus, dan jalur masuk itu gimana sih Kak? Gitu. Jadi cara menentukan prioritas memilih jurusan itu yang
tadi aku bilang di awal ya, jadi akreditasi kampus itu harus A atau B lah minimal. Jadi kalau C, saran aku jangan teman-teman, karena nanti di dunia pekerjaan itu bisa aja nggak menerima gitu ya di perusahaan, biasanya tuh akreditasi A atau B gitu. Nah, untuk jalur masuk itu ada jalur rapot ya, terus ada tes tes seleksi mandiri, SBM, juga ada jalur prestasi. Nah, di sini tuh kalau untuk jalur masuk itu nggak ada yang lebih bagus mana, lebih bagus mana. Namun, tadi kan aku bilang ya, kalau kalian tuh ikut aja ekstrakurikuler atau ada lomba-lomba nih di sekolah, kalian ikut aja gitu, karena kita nggak tahu ya rezeki, mungkin kalian menang, dan itulah bisa masuk kalian jalur prestasi. Mungkin kalian di SBM nggak dapat nih. Kalian bisa ada cadangan kan sertifikat lomba itu, nah bisa kalian ajukan ke kampus impian kalian gitu. Nah, terus ada solusi jika merasa salah memilih jurusan ya. Nah, yang pertama itu dari aku, itu pindah jurusan teman-teman. Karena kalau tidak, kalian tuh bener-bener berat nantinya. Karena kalau udah merasa, aku sulit nih di mata kuliah ini, aku nggak bisa gitu, sampai nangis, sampai stres mungkin ya. Sampai sakit, dirawat. Nah, itu kan udah masuk ke kesehatan kita, udah kena gitu ya ke kesehatan kita, bukan ke mental lagi. Jadi saran aku pindah. Nah, atau tetap, namun kalian tetap memikirkan konsekuensi yang tadi ya, menerima konsekuensi kalau kalian tuh akan mati-matian belajar, bisa juga stres gitu karena susah gitu ya, mata kuliahnya gitu. Dengan mencoba untuk eksplor diri di luar bidang jurusan tersebut. Jadi saran aku kalau kalian misalnya suatu saat nih merasa salah jurusan, milih jurusan, nah kalian tuh tetap sampai nanti lulus semester 8 gitu. Gak apa-apa kalau kalian yang tadi aku bilang itu siap dengan konsekuensi yang akan diterima gitu. Dengan juga mencoba untuk eksplor diri di luar bidang jurusan tersebut. Karena kalau misalnya di luar kalian tidak eksplor diri, itu sulit ya, kita hanya memiliki satu passion aja gitu. Karena nanti di dunia pekerjaan, rata-rata ya dari rekan-rekan aku juga tuh banyak yang nilainya bagus tapi dia nggak punya passion atau itu dia nggak mengeksplor diri, itu susah juga untuk cari kerja gitu. Nah, lalu yang terakhir ada saran dan trik untuk teman-teman semua nih atau calon maba. Nah, yang pertama itu cari lingkungan atau teman yang positif teman-teman. Nah, karena awal perkembangan kita aja itu menentukan tuh dari di mana lingkungan kita berada gitu, kita di mana gitu, sama teman-teman itu siapa aja gitu. Jadi dari di kelas ataupun di luar kelas kalian hangout bareng atau nanti teman-teman ngekos, itu juga berdampak pada dunia perkuliahan kalian. Jadi saran aku benar-benar yang pertama cari teman yang positif, karena banyak yang anaknya baik-baik, dia rajin, namun pas saat kuliah tuh ketemu sama teman-teman yang maaf ya kayak kurang baik gitu, ngajaknya yang ini ke sini yang tidak bermanfaat gitu. Baik kalau mereka ayo kita cari part time, itu kan positif ya teman-teman, kalian jadi dapat fee, itu dapat duit, udah kerja gitu, dan juga pengalaman yang didapatkan, bukan hal-hal negatif gitu. Nah, yang kedua itu ada latihan presentasi depan kaca untuk melatih kepercayaan diri kalian dan public speaking teman-teman. Jadi nanti dalam masa perkuliahan atau di dunia perkuliahan, kalian tuh akan ditemukan dengan presentasi terus, walaupun tidak setiap hari, tapi di setiap minggu pasti ada presentasi, atau kalian tuh karena seperti guru gitu. Jadi menjelaskan di depan orang tentang materi yang kalian sudah paparkan gitu ya di PowerPoint kalian gitu, atau bikin makalah gitu. Jadi ini juga tuh untuk melatih public speaking kalian. Nah, di perusahaan atau di dunia kerja nanti, ini juga membantu ya teman-teman skill public speaking, skill komunikasi kalian. Walaupun nanti misalnya IPK kalian kecil gitu ya, jadi kita ada kemampuan di lain bidang gitu, nggak hanya dinilai aja yang tinggi gitu. Nah, lalu ada belajar aktif berpendapat dan bertanya. Kenapa sih kita harus aktif berpendapat dan bertanya gitu ya saat sekolah juga? Nah, ini juga ya penting ya, karena dengan begitu kita tahu gitu ya, kita tahu apa skill kita tuh bagaimana, dan ini juga salah satu faktor dosen menilai kita teman-teman. Jadi nggak hanya
ujian tertulis, UAS, UTS ya kalau di sekolah ya. Tapi juga kita berpendapat atau bertanya nanti saat teman-teman belajar, saat masuk di kelas gitu ya, itu ada dosen yang bahkan menilai dari keaktifan kita berpendapat atau bertanya ya. Jadi artinya kita kan kalau aktif berpendapat bertanya, kita benar-benar melihat ya dosen itu menjelaskan materi kayak gimana. Bahkan orang-orang yang nggak aktif bertanya itu bisa aja dia nggak tahu atau memang sudah tahu gitu. Jadi lebih bagus kalian belajar gitu dari sekarang saat masih kelas 12 gitu. Lalu ada bersosialisasi. Nanti di dunia perkuliahan kalian tuh pasti ngelihat ya, ada aja orang yang maunya sendiri terus. Sebenarnya kita bagus ya teman-teman punya prinsip bahwa kita harus mandiri, kita harus bisa mengerjakan tugas sendiri, nggak bergantung dengan orang lain, itu bagus banget. Namun kuliah itu memang nyatanya harus punya teman ya teman-teman. Jadi gimana ya, jangan menutup diri gitu. Karena kalian pasti nanti minta info ini itu tuh harus ke teman, walaupun bisa juga langsung ke bagian kampus atau ke akademi gitu. Namun itu juga kan melatih psikologis dan perkembangan kita ya, namanya kita juga manusia, harus bersosialisasi gitu. Jangan menutup diri dan jangan terlalu sendiri gitu. Mandiri boleh, tapi tetap harus bersosialisasi. Nah, ini yang aku tekankan ya, yang terakhir fokus nilai boleh, namun jangan lupa untuk melatih skill dan perluas pengalaman, eksplor hal baru. Jadi kalian boleh IPK-nya tinggi 3,8, 3,9, bahkan 4 gitu ya maksimalnya. Namun kalau kalian itu nggak melatih skill, hanya belajar aja di kelas, kalian bagus nih di IPK, tapi saat kerja kalian nggak tahu nih apa sih job desk atau apa sih yang harus aku lakukan gitu ya, karena kalian fokus ke materi gitu. Makanya mungkin di sini ada yang di SMK gitu. Kalau SMK itu kan keterampilan ya, jadi nggak hanya materi. Kalau di SMA itu kan fokus ke materi, jarang dia praktek, walaupun ada memang praktek-praktek UAS gitu ya. Nah itu, jadi yang aku tekankan itu boleh IPK tinggi, tapi jangan lupa untuk melatih skill dan perluas pengalaman. Contoh kalian itu di bidang pendidikan. Nah, kalian boleh nih ambil ikut-ikut kegiatan panitiaan atau intern magang gitu ya di luar jalur pendidikan itu. Jadi nggak apa-apa, namanya ilmu itu kita cari terus walaupun memang itu di luar bidang kita gitu ya. Karena bermanfaat banget teman-teman, itu eksplor hal baru. Oke, sekian dari aku. Oke. Sebelum aku lanjut nih ke pertanyaannya teman-teman, aku pengen nanya dulu dong buat Kak Erna. Jadi sebenarnya kalau dari pendapat kakak pribadi, ini dari kakak sendiri ya, dulu kenapa sih kakak milih jurusannya itu gimana? Kalau dari kakak sendiri? Kalau dari aku sendiri, aku memang udah prinsip Kak dari awal itu. Jadi dari maba, aku harus berprinsip nanti setelah kuliah, aku harus apa gitu. Jadi jangan kuliah tuh mengalir aja gitu ya. Kita kuliah tuh ngalir aja, tapi harus punya prinsip gitu. Apa sih planning kita ke depan gitu. Jadi adik-adik juga harus bisa punya planning atau rencana gitu. Jadi hidup kita kan lebih terpola, lebih tersusun gitu ya. Gak hanya kuliah aja, nanti lulus bingung mau ngapain gitu. Kayak gitu sih Kak. Terus juga jurusan aku itu memang direstui oleh orang tua gitu. Memang disarankan oleh orang tua. Oke, oh berarti planning dari awal dulu ya. Tuh Kak. Kalau misalnya nih planningnya nggak sesuai, gimana? Ada plan B, plan C, plan D, itu gimana? Betul. Kalau nggak sesuai, pasti aku ambil planning B, planning C. Oke. Perbahagian yang menangnya. Mama ada terkenal banget. Oke, udah. Oke, udah dilanjut Kak. Iya, jadi aku punya planning gitu, ke planning A, planning B, planning C. Jadi jika planning A itu nggak dapat gitu ya, coba planning B. Oke. Ini ada satu pertanyaan menarik nih dari Kak Adama. Mungkin ini juga dari pertanyaan banyak anak SMA ya. Aku dulu juga mikirnya sempat mikir kayak gini. Maaf Kak, izin bertanya.
Kalau misalnya kita punya banyak hobi dan minat bakat, sampai bingung mau pilih yang mana itu gimana? Tapi saya suka semuanya. Pertanyaannya ada di kolom chat, Kak. Bukan ada di slide itu. Aku share aja kali ya. Iya, kurang kedengaran, kurang jelas, Kak. Oke, sorry. Oke, kelihatan nggak? Oke, kelihatan, Kak. Oke. Ini langsung dijawab atau langsung dijawab? Langsung jawab aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya Dama ya pertanyaannya. Jika kita punya hobi dan minat bakat sampai bingung itu gimana? Nah, kita lihat kecenderungannya lebih intensitasnya mana sih yang lebih kamu sukai? Kan nggak mungkin ya kita satu kegiatan gitu. Enggak, aku Erma lagi ngikutin kegiatan ini kan nggak mungkin aku juga ikut bikin tugas prinsip bikin tugas-tugas aku yang lain gitu. Jadi harus bisa mengetahui intensitas mana sih yang lebih kamu jalani gitu. Misalnya kamu hobi di seni gitu ya, itu kan pasti nanti akan ada hobi seni atau main bola. Kalian nggak, kamu kan pasti ada gitu lebih cenderung keseringan yang mana gitu. Jadi lebih ke intensitasnya sih gitu kan. Oke, berarti lebih pilih pada akhirnya tetap harus milih ya salah satunya itu gimana? Oke, Karena nah kan kalau dalam misalnya bidang nih milih, aku udah milih, tapi aku suka yang ini, tapi prospeknya itu nggak bagus. Kan sekarang banyak tuh anak SMA tuh ngomonginnya tentang prospek kerjanya gimana, prospek ininya gimana, tapi prospeknya nggak bagus, tapi aku suka. Itu gimana? Nah, untuk itu memang kita harus namanya hidup ya Kak, harus ada pilihan gitu dan kita tahu ada yang namanya resiko dan konsekuensi. Jika memang prospek kerjanya tuh nggak bagus, kalau kita minat, ya menurut aku ikut, kalau ini balik lagi sih, kalau kalian milihnya gaji atau ke masa depan, ya itu ke prospek kerja, tapi nggak apa-apa, nggak sesuai minat gitu. Gitu sih Kak. Oke, ngomong soal gaji, aku punya barusan pikiran lebih ikut pilih gaji gede tapi nggak sesuai passion atau gaji kecil atau sesuai passion. Kalau untuk Erma pribadi, gaji kecil sesuai passion sih Kak. Karena nanti bakal berat juga Kak kalau nggak sesuai passion gitu ya. Kita kecuali memang ada prinsip mau belajar mati-matian gitu buat menggali passion lebih dalam untuk kedepannya gitu. Karena proses itu kan lama ya Kak. Mungkin Ya. ada orang yang prosesnya cepat tapi kan berbeda orang gitu. Oke, berarti tetap harus ngikutin passion meskipun gajinya kecil. Betul Kak. Oke, menarik. Ini kalau anak realistis kayaknya nggak bakalan setuju sih ya. Karena memang semua sekarang butuhnya pakai duit. Apalagi segala udah mahal-mahal kan. Tapi kalau memang dipikir-pikir, misalnya kita menjalani sesuatu yang kita nggak suka, meskipun bayarannya gede juga kita nggak enjoy juga kan jalannya. Dan kadang bisa cuma dalam waktu singkat udah selesai gitu doang. Oke, nah kalau dari Kak Erma nih, selain dari yang udah ditampilin tadi, dari secara pengalaman ya, secara experience, ada nggak sih kira-kira mungkin dari temennya kakak, pilih jurusannya gimana? Ini lagi jajan di tunda Boleh, nggak apa-apa. Makasih.
Jadi Kak, izin menjawab ya Kak, tadi gimana sih rekan-rekan Erma ya? Sekarang sih mereka kerja di sesuai jurusan ya Kak, ada juga yang memang pindah gitu, lintas jurusan pekerjaannya dari pendidikan gitu. Nah ini balik lagi sih Kak, kalau Erma itu kepikiran dari tadi pertanyaan Dama ya, kan punya hobi yang banyak, itu bisa dijadikan side job gitu ya. Jadi pertama, misalnya nih, emang gaji yang di Sarina tuh kecil gitu ya, tapi kalian punya, kalian kan dari tadi aku saran itu harus ekspor kemampuan diri. Nah dari situlah kalian bisa mempergunakan itu untuk cari kerja yang lain gitu. Jadi kalian itu punya pekerjaan sampingan atau side job. Jadi zaman sekarang itu susah kalau kita yang mengandalkan satu pekerjaan aja gitu. Orang-orang kayak sekarang tuh memang ada pekerjaan sampingan, bahkan artis pun ada bisnisnya gitu ya Kak. Oke. Ini kebetulan ada yang nanya nih Kak. Kak izin bertanya karena zaman makin berkembang, kita milih jurusan itu berdasarkan yang kita minati atau kebutuhan di masa mendatang. Beramal aja, udah tahu kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan berdasarkan minatnya atau berdasarkan kebutuhannya di masa mendatang. Oke, sesuai minat atau kebutuhan atau untuk perkembangan di masa datang. Gini teman-teman, jadi untuk minat bakat itu yang tadi itu memang untuk dunia perkuliahan ya. Namun saat kuliah pun nanti bisa aja kalian tuh beda lagi gitu minat bakatnya. Saat kuliah kok aku merasa lebih cenderung ke sini gitu, ke IT. Kenapa nggak jurusan IT aja sih? Sementara udah semester 7 gitu ya. Itu gimana gitu ya. Nah, menurut Emma kalau udah jauh gitu, udah semester 7 itu lanjutkan, namun kalian balik lagi eksplor lagi. Jadi eksplor diri itu penting banget ya, apalagi masih muda gitu. Karena resikonya tuh kecil dibanding kita eksplor diri saat kita udah dewasa, udah tua, udah seumuran orang tua kita gitu ya. Nah, untuk pilih minat atau kebutuhan yang di masa mendatang. Untuk sekarang, menurut aku minat dulu, karena yang akan kamu jalani itu kan masa sekarang ya. Kita nggak tahu nih apa yang akan datang itu apa sih hal-hal yang barunya. Sekarang kan IT gitu, kita harus pintar IT. Jadi kita bisa belajar gitu, sambil belajar untuk di masa mendatang itu kan kita juga harus riset juga gitu. Seperti itu sih Kak. Oke, berarti untuk sekarang masih lebih milih ke minat aja ya. Karena memang kalau misalnya mereka nggak minat, tapi sesuai kebutuhan, nanti akhirnya juga nggak enjoy juga kuliahnya. Betul Kak. Dan kalau nggak enjoy, kalau kita jatuhnya nanti kerjanya kurang maksimal juga gitu, walaupun mungkin terkerjakan gitu ya. Oke. Aku mau nanya nih pendapatnya Kakak kalau misalnya kuliah karena tuntutan orang tua gimana? Gimana Kak? Kuliah karena tuntutan orang tua. Oke. Itu bagaimana gitu kalau misalnya orang tua kita maunya jurusan ini tapi kita nggak mau gitu ya? Ya, pendapat Kakak pribadi gimana? Pendapatnya mungkin pengalaman Kakak pernah ada mungkin gimana? Oke, itu pengalaman di diri sendiri sih Kak, boleh share. Jadi awal itu memang Erma tuh masuk psikologi kan. Nah, di situ Erma tuh planningnya jadi HRD nih nanti di perusahaan. Namun di perjalanan waktu karena Erma tuh masih maba, itu masih semester 1 semester 2 udah punya planning gitu, rencana nanti lulus tuh mau kerja apa, mau di mana, saya mampu enggak gitu. Jadi melihat banyak faktor gitu ya, kita mampu enggak, bukan kita merasa nggak bisa belajar atau merendahkan diri sendiri, tapi realistis aja gitu. Dan Erma juga dituntut untuk adalah jurusan tertentu gitu. Nah di situ karena gini, kalau Erma sendiri pendapat pribadi dan pengalaman itu prinsipnya memang restu orang tua itu yang utama gitu ya Kak ya. Jadi balik lagi ke teman-teman, ini memang pilihan masing-masing. Nah, namun kalau pengalaman Erma pribadi, alhamdulillah gitu ya, semenjak pindah, Erma juga harus punya prinsip harus lebih baik gitu, harus lebih baik gitu. Harus lebih punya perkembangan lebih baik lagi, pengalaman-pengalaman yang lebih banyak lagi dibanding dari kampus sebelumnya atau jurusan sebelumnya gitu. Nah,
memang terbukti sih Kak kalau mendengar orang tua ya walaupun mungkin ada nih adik-adik yang tertekan aku di jurusan ini kan nggak suka Kak aku kan nggak bisa tapi kenapa dipaksa gitu mungkin yang pertama kalian bisa uh, apa ya menjelaskan kepada orang tua kalau mungkin ada yang kayak nggak saya nggak suka mah di sini gitu atau saya nggak kurang mampu misalnya dituntut untuk jadi dokter ya saya Terus, nggak suka deh. Itu kalian boleh nih perlihatkan nilai raport kalian nih. Aku nilai rapotnya segini mah mungkin gak ya kalau nanti aku bisa bertahan sampai lulus gitu. Kan kalau nggak bertahan juga buang-buang waktu, sia-sia, risiko, duit gitu ya kalau dokter gitu sih Kak. oke. Kalau misalnya nih, mereka salah jurusan, terus mereka mau kuliah lagi, terus kakak better mereka kuliah lagi S1 lagi, atau mereka ngambil lagi S2, atau gimana? Kalau mereka udah merasa salah jurusan. Ya, udah salah, udah kadung lulus. Oh, oke. Menurut Erma, kalau mengejar passion lagi, ya boleh kuliah lagi kalau ada biaya tadi ya, ada faktor-faktor ya pasti kita harus pikirkan biaya. Dan menurut Erma juga harus disambilkan dengan kerja juga gitu. Karena sekarang kalau kita ngejar dari S1 ke S2 tanpa pengalaman kerja itu nanti susah gitu walaupun kita title S2 tapi nggak ada pengalaman kerja gitu. Karena kita bakal kalah nanti sama bahkan yang lulusan SMA, lulusan SMP tapi mereka sudah bekerja gitu. Nah, karena kan terlatih ya keterampilannya. Kalau kita hanya belajar di kampus itu kan benar-benar ya materi gitu. Itu sih Kak. Iya, iya sih. Yang daftar S2 sekarang kebanyakan ditanya udah ada pengalaman kerja atau belum. Jadi kayaknya yang dari S1 langsung masuk S2 kayaknya agak susah sih. Sekarang ya, untuk sekarang. Gimana Kak? Itu. Oke, Kak, ada yang pengen nanya. Pelajaran di kuliah itu benar-benar harus kita sendiri yang ngembangin, atau mungkin bakal diarahin juga. Terus kalau seandainya prestasi atau nilai kita kurang di SMA, apa yang kita lakukan? Oke. Karena suaraku jelas kan? Apa putus-putus? Iya, ada yang putus-putus, kadang jelas Kak. Oh, oke. Ini ada yang nanya di kolom chat nih. Kak, kalau pembelajaran di kuliah itu apa benar-benar harus kita sendiri yang ngembangin, atau mungkin bakal diarahin juga? Terus kalau seandainya prestasi atau nilai kita kurang di SMA, harus ngapain? Oh, mungkin kalau misalnya dia nyasar ke universitas A, tapi prestasi dan nilainya kurang. Itu enaknya gimana? Sama kalau di kuliah itu gimana belajarnya? Iya. Sebenarnya kuliah S1 itu kita masih diarahkan ya sama dosen, kecuali S2 kita harus bisa buat materi sendiri. Sebenarnya kuliah juga nyari materi sendiri sih, tapi kalau S2 tuh lebih diluasakan sama dosen gitu ya. Nah, um, jadi kalau untuk ngembangin gitu ya teman-teman, jadi kita juga namanya kita udah mahasiswa ya, bukan siswa lagi, udah mahasiswa. Kita harus inisiatif, kita bisa punya materi sendiri, kita cari di jurnal, cari di referensi di apa blog-blog kata, bukan blog maaf, di referensi yang memang betul gitu untuk perkuliahan kayak jurnal gitu. Nah, dan untuk kalau diarahin gitu. Oh ya, kalau prestasinya kurang di SMA kita harus apa? Nah, mungkin aku juga merasakan gitu di SMA aku kurang, namun kita bisa ekspor diri di kuliah ya teman-teman. Di masa kuliah tuh kalian benar-benar bisa ekspor semuanya gitu. Kalian bisa ikut organisasi atau ikut magang atau kerja itu ada aja gitu ilmu yang masuk dalam diri kalian gitu. Jadi nggak kuliah tuh nggak hanya nilai IPK aja teman-teman, tapi kalian juga harus punya keahliannya tertentu gitu ya, bukan hanya nilai karena nanti di dunia pekerjaan itu yang dilihat itu bukan hanya nilai saja, nilai itu hanya sebagai tiket kita masuk nih, kayak bioskop masuk ya udah gitu, nanti selebihnya nggak ada lagi tuh tiket ya kan, udah kebuang gitu sama kita gitu. Oke. Jadi tenang aja, siapa ini namanya? Kak Rila. Oh iya, Rila. Tenang aja Rila, nanti kuliah tuh S1, apalagi S1 ya, dosen tuh tahu kita masih baru-baru maba, pasti nanti akan diarahin gitu, dibimbing juga sama beliau. Namun memang kita ada dosen yang, ini kamu cari materi sendiri ya, gitu. Jadi tergantung dosen juga.
Oke, lanjut nih. Ada yang pengen nanya dari Kak Rahmat. Kak, kalau di masa kuliah itu lingkungan berpengaruh besar nggak sih untuk kedepannya? Lingkungan selama masa kuliah. Oke. Eh, ini menurut pribadi aku pengaruh untuk nanti di lingkup apa ya, relasi pekerjaan gitu ya. Jadi kalian tuh harus bisa bersosialisasi juga nih di perkuliahan, karena mandiri itu bagus tadi yang aku jelasin, tapi jangan terlalu mandiri karena kita itu butuh teman gitu ya teman-teman. Jadi mau apapun itu kita butuh manusia yang untuk mendampingi kita, membantu gitu ya. Nah, berpengaruh besar sih. Misalnya kamu nggak ada temen nih, nah itu kan kamu informasi apa gitu dari mana gitu ya kan, harus benar-benar cari langsung ke akademik. Kalau misalnya punya teman dekat gitu, kita bisa sharing-sharing atau bertanya, dan ada grup-grup ya kan, grup angkatan. Kalau kalian masih SMA itu ada grup kelas sama guru-guru kalian, teman kalian gitu. Dari relasi teman juga itu kita bisa mendapatkan kerjaan gitu ya, nanti dikasih tahu ini ada yang kosong nih di sini, kamu mau masuk gitu kan. Dari situ udah tergambar gitu ya, ada perbedaan yang punya teman dan nggak punya gitu. Harus bisa bersosialisasi. Bukan poinnya bukan punya teman banyak ya teman-teman. Jadi lebih baik teman kita sedikit tapi berkualitas gitu ya, untuk diri kita sendiri dan masa depan. Oke, berarti bersosialisasi itu harus ya, bukan pilihan lagi ya selama harus Kak. Oke, ini kayaknya ada yang mirip sih pertanyaannya dari Kak Siva juga. Kak, mengikuti organisasi di kampus itu pengaruh nggak sih buat depannya untuk ke dunia kerja? Misalnya Kak mungkin ikut BEM, ikut himpunan mahasiswa mungkin. Itu seberapa besar sih pengaruhnya? Oke, pertama itu sangat berpengaruh banget mungkin, tapi ada juga yang tidak ikut organisasi merasa enggak kok saya bisa lah suruh bekerja dan segala macam. Nah itu defense, mungkin itu rezeki ya teman-teman, balik lagi. Tapi di sini soal ilmu yang aku tekanin, kita tuh banyak banget kalau ikut organisasi, kepanitiaan ataupun magang gitu ya. Karena nanti pun saat di dunia pekerjaan kita dilihat juga nih apa sih yang saat kita lakukan saat kuliah gitu, pada masa kuliah. Karena nanti HRD atau pihak-pihak yang bertanya kepada kita itu melihat kita inisiatif nggak atau hanya belajar aja di kelas gitu. Itu kan udah poin pertama ya, kita lihat inisiatif nggak, kita berbeda nggak dengan teman-teman kita yang mencoba untuk mencari informasi di mana-mana gitu, di media atau langsung di kampus gitu. Itu sangat berpengaruh, dan juga pola pikir kalian pasti akan berkembang dengan merencanakan program kerja gitu ya. Kalian bersosialisasi, kalian bekerja sama nih dari teman divisi yang satu ke divisi lain gitu. Kalian tuh benar-benar dilatih bekerja sama, terus untuk menghargai pendapat orang gitu. Karena itulah yang nanti di dunia pekerjaan kalian rasakan, bukan hanya nilai gitu. Itu sih. Oke, berarti kalau aku boleh ambil kesimpulan, kalian ikut organisasi itu lebih mengarahkan untuk mengembangkan ke soft skill kali ya? Iya, betul kalian. Jadi kan kalian nggak cuma kembangin soft skill kalian, tapi soft skill kalian itu juga sekarang penting ya Kak ya, dinilai di dunia kerja. Gimana kalian bersosialisasi sama orang, gimana kalian kerja tim sama orang, itu juga dipelajari selama masa kuliah dan dipakai di dunia kerja. Betul banget. Komunikasi gitu. Yes. Oke, ini ada yang tanya nih dari Kak Tiara. Kak, apa sih yang harus dipersiapkan di SMA kalau mau kepilih di universitas yang kita mau? Oke, yang dipersiapkan tadi ya teman-teman. Jadi mungkin dari kalian masuk ikut webinar kayak gini udah kelas 12 gitu. Jadi mungkin sekarang nilainya udah agak teratur. Jadi kalau yang bagus itu memang dari awal, dari kelas 10, 11, 12 itu nilainya naik gitu, jangan sampai turun. Nah itu bisa, itu kan untuk jalur SNM. Nah yang lain lagi kalian harus balik lagi ekspor diri lagi gitu. Jadi itu cadangan nih, misalnya kalian ikut lomba menang, bisa jalur prestasi. Karena aku pengalaman sendiri Kak, jadi memang SMP itu kan namanya nggak tinggi, tapi aku mencoba apa sih yang saya bisa gitu. Karena kita terlahir pasti ada kita kelebihannya, kekurangannya itu pasti ada teman-teman. Jadi mungkin kita nggak terlalu pintar di mata pelajaran, tapi kita pintar di komunikasi, kita pintar cepat beradaptasi dengan lingkungan sosial kita yang baru gitu. Nanti teman-teman nih adik Tiara nih ya,
bisa langsung nih beradaptasi dengan teman-teman kampus barunya gitu. Itu kan skill skill yang nggak semua orang punya gitu kan orang malu-malu, tapi kamu bisa langsung bergabung dengan ini dengan itu kan di luar nilai gitu, di luar akademik prestasi kamu gitu. Jadi iya pokoknya kita harus eksplor diri ya teman-teman, jadi ada cadangan. Jadi nggak harus nilai, tapi juga yang tadi kalian bisa ikut lomba, ikut bukan pelatihan ya, lomba sih, kayak debat-debat Inggris atau kalian catur gitu, itu nanti jadi atlet kan di kampus gitu. Nanti kalian yang dikirim gitu dari kampus untuk lomba-lomba tersebut, bawa nama kampus. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Arsen. Malam Kak, saya pengen nanya, gimana cara kakak menentukan prioritas jurusan kuliah yang kakak minati? Oh, jadi misalnya minatnya ada banyak nih. Nah, kakak milih prioritasnya gimana? Oke, baik lagi untuk nentuin prioritas itu dilihat dari intensitas atau setinggi mana nih, setinggi apa nih yang aku sukain gitu, yang di bidang aku suka psikologi dan juga ada ekonomi karena dulu aku anak IPS, aku jadi sosum kan arahnya gitu. Nah, aku tuh lebih suka kemana, psikologi atau ekonomi, dan juga aku melihat nilai aku tuh lebih cenderung kemana, dan aku merasa aku kurang di matematika, jadi aku nggak mau ambil resiko tinggi. Ya udah deh aku ke sosum gitu. Jadi kita harus perhatikan resiko-resiko juga yang harus kita nanti itu dapat gitu kalau kita milih ini apa ya risikonya gitu, dan lihat juga latar belakang kemampuan diri kita, jadi nanti kita enjoy dan prosesnya lancar gitu. Seperti itu sih kalau prioritas aku milih jurusan. Oke, berarti kesimpulannya pilihlah yang dimana kalian itu memang udah suka, nilai kalian bagus pula, gitu kan Kak ya? Iya. Oke, jadi daripada kalian milih yang kalian nggak suka, meskipun prospeknya bagus, kalian pada akhirnya akan mempersulit diri kalian sendiri, gitu loh. Jadi kalau menurut Kak Arma, kalian pilih aja yang nilai kalian bagus di mana, kalian sukanya di mana, udah pilih aja itu, nggak pakai ribet. Betul nih Kak, mau nambahin lagi karena sekarang juga orang banyak kerja di luar prospeknya gitu, karena mereka saat kuliah nih nggak suka gitu dengan mata kuliah atau apa yang terjadi saat masa kuliah itu, jadi dia cenderung lintas jurusan gitu ya di pekerjaannya, seperti itu sih. Jadi kita kayak gitu harus juga planning. Oke, sebelum aku lanjut, aku baru pikir, kan sekarang kurikulum yang baru diterapin itu kan bukan lagi dibagi 3 ya Kak ya, bukan lagi IPA, IPS, bahasa, tapi mereka bisa lintas. Jadi misalnya aku mau ngambil fisika, terus berikutnya aku mau ngambil jurusan sejarah misalnya, itu boleh untuk di kurikulum yang sekarang ini. Nah, itu gimana cara mereka untuk cari tahu akhirnya bahwa ini yang dibutuhkan untuk ke kuliah. Jadi sekarang tuh sudah boleh gitu Kak dari jurusan sosum gimana? Jadi kayak anak kuliah gitu. Jadi kalau anak kuliah kan kita bisa ngambil mata kuliah wajib sama mata kuliah peminatan. Kita mau ngambil dari jurusan seberang boleh, dari jurusan sendiri juga boleh kalau peminatan. Nah, itu di SMA sekarang katanya sih udah uji coba sebagian besar itu seperti itu. Jadi tidak ada lagi IPA, IPS, bahasa udah nggak ada. Jadi anak bahasa ngambil mata pelajaran anak IPA pun kalau dia sanggup ya boleh. Oke, jadi balik lagi ya Kak, tadi kita lihat kemampuan diri kita. Kalau kan kita tahu ya di bidang misalnya ambil jurusan fisika, pasti itu ada hitung-hitungannya dong, pasti dong, fisika, kimia gitu. Nah, balik lagi kalau kalian nggak suka hitung-hitungan, jangan ambil gitu. Walaupun bisa mungkin gitu ya Kak, karena beda ya dari kurikulum kita saat kita SMA dulu sama adik-adik sekarang gitu. Jadi secara gambar kasat mata aja kan kalau kimia, fisika, dokter gitu, jurusan dokter itu kan banyak matematiknya, dan kan ada tes bakat minat juga gitu ya Kak di berbagai platform, ataupun di UI juga kayaknya ada tes bakat minat berbayar. Nah, itu juga bisa kalian coba gitu untuk lebih pastinya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Kak Ina Yatur. Kak mau nanya, apakah nama SMA itu berpengaruh nggak ke lulusan masuk jenjang kuliah? Oke, terima kasih Inayatur nih. Ini menarik ya Kak. Jadi sebenarnya bukan nama SMA yang berpengaruh, tapi kakak tingkat kalian yang mempengaruhi. Jadi misalnya ada kakak tingkat kalian nih yang keterima SNM di UI, namun ditolak gitu ya, nggak diambil. Nah, itu
nanti pasti pihak kampus bakal akan dibelakangin gitu sekolah kalian, bukan nama SMA-nya tapi dari kakak kelas kalian yang dulunya diterima tapi tidak diambil itu, gitu sih Inayatur. Ini menarik nih jawabannya, ada yang nyambung di bawahnya. Kalau di universitasnya tapi nggak ada alumni gimana? Oke. Apa kita masih bisa masuk ke sana? Bisa kalau memang kurikulumnya berbeda ya, tadi yang kakak bilang itu kan, jadi setiap angkatan kita aja beda-beda juga sama adik-adik sekarang. Jadi kalau misalnya nggak ada alumni tersebut tapi nilai kamu cukup nih di range kampus itu, ya bisa, karena kan di range kampus juga tuh ada yang nurun ada yang tinggi sesuai orang-orang yang masuk juga gitu di situ nilai-nilai rapotnya. Dan itu tuh kamu bisa tanya ke guru BK, biasanya guru BK yang ada itu kak daftar range kampus sih berapa sih nilainya gitu, nilai di rapotnya mungkin 80, 86, 90 gitu. Jadi kalau kita pede nilai tinggi nggak apa-apa masukin, walaupun kamu mungkin denger ya dengan teman-teman, oh nggak ada yang masuk situ, nggak ada yang masuk UI, nggak ada yang masuk UM. Kalau nilainya tinggi, menurut aku coba aja dan boleh konsultasi ke guru BK, karena guru BK-nya yang tahu ya kak, ada daftar-daftarnya kalau guru BK tuh range kampus nilainya berapa gitu sih Nabila. Oke. Berarti bisa dicoba aja kali kak ya. Yang itu mereka coba dulu, habis itu gimana caranya, nanti bisa konsultasi juga ke guru BK-nya ya. Betul. Karena untuk yang megang datanya itu guru BK kan. Oke. Nah, aku punya pertanyaan. Ini bukan pertanyaan sih, kayak statement dari yang aku pernah dengar dulu dari beberapa orang, bahwa jurusan kuliah itu akan menentukan kuliah itu kalian bukan cari ilmunya, tapi kalian cari mindsetnya. Cari apa kak? Maaf. Cari mindsetnya. Oh, mindset. Cari pola pikirnya. Jadi karena kepala pikir anak manajemen sama pola pikir anak teknik pasti beda. Betul. Nah, menurut kakak gimana? Pendapat kakak gimana? Menurut aku kuliah itu cari ilmu sih, kayak cari ilmu dan pengalaman. Karena walaupun berbeda tadi, ya beda lagi nanti dia dapetnya ilmu teknik, yang satu ilmu ekonomi gitu ya. Jadi apa ya, kuliah itu bukan tentang kita cari nilai, tapi bukan tentang kita cari IPK, bukan gimana sih nanti kita kerja, tapi banyak nilai-nilai di luar itu teman-teman. Kamu bisa bersosialisasi, mecahin masalah gitu ya. Gimana dari pengalaman aku juga saat sidang skripsi itu banyak banget ujiannya. Nah di situ aku bisa menuntaskan permasalahan aku. Di situ berarti misalnya nanti kalau kalian juga kayak gitu, itu kalian bisa bertahan, yaitu kalian udah menjadi benar-benar seorang mahasiswa, karena kita kuliah itu dilatih untuk bisa mecahin permasalahan gitu ya. Kita jangan cepat mengeluh gitu, walaupun sebenarnya sulit juga gitu. Seperti itu sih kak. Oke. Berarti lebih cari ke ilmunya aja sih ya. Kalian pengennya ke depannya jadi kayak gimana, apa pikiran kayak gimana, itu carinya ketika kalian pilih jurusan gitu ya. Sebenarnya pola pikir juga maksud Erma di sini kan, ilmu itu udah mencakup pola pikir, mindset gitu kan. Ilmu yang Erma maksud ini udah masuk ilmu, mindset, pola pikir kita akan lebih luas ya dibandingkan kita masih SMA, sudah pasti ya, karena banyak kegiatan dan hal-hal yang terjadi yang tidak terjadi di SMA pasti itu memberikan pelajaran, dan oh ternyata saya begini, saya begini, seperti itu sih kak. Udah masuk ilmu itu bagi Erma itu udah masuk mindset, pola pikir gitu. Jadi melatih mindset dan pola pikir kita jadi jauh lebih baik lagi. Oke. Oh ya, oke, aku paham. Oke. Menarik ya. Kayak pilih jurusan kuliah tuh kadang-kadang bikin bingung juga, kadang galau, bahkan kadang-kadang sampai terpaksa sama orang tua juga ya. Karena kadang-kadang pengennya A, tapi orang tua pengennya B, gitu. Nah, kalau misalnya nih, kita kuliah, terus habis gitu, di tengah jalan, kita, capek. Tapi kita kuliah, kita capek. Di tengah jalan, di semester, biasanya waktu tinggi-tingginya itu kan di semester 4, 6 ya biasanya. Nah itu kalau dari kakak sendiri gimana sih kalau kuliah?
Oke, kalau kita merasa capek itu wajar, itu hal manusiawi, normal gitu ya, karena kita dituntut buat berubah gitu dari SMA kalian bakal merasakan gitu ya, dari SMA ke kuliah tuh beda jauh gitu dari teman-temannya, dari pendidikan, dari kita ngerjain tugas bisa begadang gitu karena mepet deadline tugas dari dosen segala macam, wajar. Namun menurut Elma itu jangan karena capek kita putus kuliah gitu. Kalian bisa istirahat gitu Kak dan healing atau cari cari hobi kalian, boleh main game gitu karena nggak melulu soal kita belajar 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 terus, tapi otak juga harus direfreshing gitu kan, harus diistirahatkan seperti itu sih Kak. Jadi jangan sampai udah sayang banget dari semester 5 6 bentar lagi kuliah, udah mau ini ya bergelar ya sarjana gitu, tapi capek berhenti deh gitu, jangan ya teman-teman, karena kalian harus punya prinsip dari awal tuh kalau kalian udah memulai harus menyelesaikannya, dan kalian harus mikirin orang tua kalian juga, gimana orang tua kalian tuh seneng kalau nanti kalian tuh dipanggil namanya di altar ya, ini Kak Antoni bergelar ST gitu, itu kan satu kebanggaan untuk orang tua gitu ya, kalian kan pasti ingin membahagiakan orang tua, jadi harus punya prinsip dari awal gitu Kak, dan istirahat aja gitu nggak apa-apa. Kalau misalnya mau capek banget boleh cuti karena di kuliah itu kan ada cuti kuliah gitu ya. Oke. Oke, ini penutup nih terakhir dari aku. Eh, kakak waktu ini kita flashback ya pada waktu kakak SMA. Apa sih yang ada di kepala kakak tentang dunia kuliah itu? Apa mungkin ada yang kakak takutkan atau apa ada yang kakak ekspektasikan tapi ternyata nggak terjadi di dunia kuliah? Ada nggak? Oke, jadi saat SMA tuh Herma mungkin sama kayak teman-teman ya bingung mau pilih jurusan apa gitu, sementara nggak klop juga sama guru BK-nya, jadi kurang terbuka gitu, kurang bisa terbuka, jadi hanya menentukan dari diri sendiri dan cari-cari di media sosial gitu kan, banyak sekarang kayak apakah dari zaman SMA juga ada gitu ya, bisa kita kalau Erma dulu searching-searching sih Kak, jurusan sosum gitu, nah itu ada ekonomi, ada psikologi seperti itu. Nah ekspektasi Erma tentang kuliah sih lebih ke nanti kerjanya gimana ya gitu, udah mikirin pekerjaan sih Kak, dari SMA itu prospek pekerjaannya bagaimana. Oke. Oke, itu tadi dari Kak Arma. Aku udah drop link feedbacknya untuk teman-teman isi di kolom chat ya. Nah, sambil nunggu teman-teman nih, aku pengen ngobrol dikit nih sama Kak Arma. Bentar aja. Kira-kira kayak gini. Kira-kira kakak kalau waktu itu misalnya nggak keterima di jurusan sekarang, ada plan apa sih? Nggak diterima di mana Kak? Di jurusannya kakak yang udah kakak pilih, kakak planningnya apa? Atau gini aja, kita ngomong kemungkinan paling buruknya nggak diterima di universitas. Oke, nggak diterima yang diinginkan gitu ya Kak. Yes. Kan universitas itu bukan satu ya, sama aja kayak kerjaan itu bukan satu teman-teman, jadi mungkin kalau ekspektasi kerjanya di sini atau maunya di BUMN atau mau kerja di Shopee tapi nggak dapat, menurut Emma nggak apa-apa sih karena itu seksi alam, mungkin kalian bisa mencoba lagi kalau ntar untuk kerja ya Kak gitu. Jadi kita jangan capek untuk mencoba, kecuali memang saat kuliah itu kan ada batasan umur ya Kak, ikut SBM, ikut tes mandiri gitu, itu kan ada batasan umur gitu setahu Erma. Jadi kita nggak apa-apa mencoba terus gitu ya, sampai kalau misalnya memang nggak dapet nih yang kita planningkan tadi, ya buat planning baru yang lebih baik. Menurut Erma itu nggak apa-apa sih, keluar dari zona nyaman kita dan mencoba untuk hal baru itu nggak apa-apa. Oke. Oke. Nah, kayaknya dari Kak Arma udah dulu malam hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Arma ya. Selama kampusku berdiri sampai hari ini mungkin baru kali ini ya kita ada webinar ini. Biasanya webinar langsung beda jurusan, langsung beda kampus. Tapi kita belum pernah ngadain yang kayak bantu kalian gimana sih caranya kalian untuk milih jurusan sendiri itu gimana, supaya tujuannya cuma satu sih, biar kalian nggak salah jurusan. Karena salah jurusan itu resikonya banyak banget, buang waktu, buang uang, terus kalian bisa ketinggalan sama teman-teman juga ya gitu. Nah, sebelum ini tadi link feedback udah aku drop. Nah, aku pengen kasih tahu dikit nih sama kalian, tanggal 12 besok itu kita ada event lagi. Tapi ini mungkin bisa membantu kalian untuk pengen ngembangin skill kalian lebih dulu nih gitu. Nah, nih
salah satunya kita pengen leadership dulu, karena ini juga banyak yang minta dan banyak yang butuhin juga sekarang. Gimana sih kalian jadi seorang leader? Gimana caranya kalian uh, mimpin ya? Mimpin itu bukan berarti kalian dari leader di organisasi doang, tapi gimana cara kalian memimpin diri sendiri? Itu juga kalian akan belajar di sini, gitu. Nah, kalau kalian pengen daftar, langsung aja ikutan. Ini gratis, nggak ada biaya. Kalian dapat sertifikat juga, tapi ada ketentuannya ya nanti. Oke, nah sebelum aku tutup nih, mungkin Kak Arma pengen ngasih statement penutup buat teman-teman yang sekarang lagi kelas 12, mereka lagi stuck, mereka lagi galau, gimana cara milih jurusannya, takut mau kuliah, takut banyak hal pasti. Oke. Mungkin ada. Oke, pesan aku untuk teman-teman semua dari kelas 11 nih ya. Jangan takut buat kuliah, tapi kalian jangan hanya jalanin aja gitu kuliah, harus dipertimbangkan. Lebih baik kita pusing-pusing di awal teman-teman daripada nanti di pertengahan yang tadi Kak Anton bilang gitu ya, ngerasa salah jurusan itu kan banyak banget kerugian yang didapatkan, rugi biaya, waktu ya kan, teman-teman juga capek mungkin memikirkan mata kuliah yang susah itu gitu. Jadi lebih baik kita pertimbangkan semuanya, segala sesuatu untuk pilih jurusan itu di awal, gak apa-apa pusing-pusing dibanding nanti saat di akhir gitu ya. Kan sakit banget udah mau lulus tapi berhenti karena merasa sulit banget. Itu ada yang kayak gitu. Jadi teman-teman aku saranin buat benar-benar matang gitu ya, secara matang. Kalaupun udah ngerasa salah pilih jurusan, yang tadi aku bilang ya, yang ada dua itu pindah atau tetap, tapi ada konsekuensi seperti itu sih Kak. Semangat aja buat teman-teman semua. Semoga dapat universitas dan prodi program studi yang diimpikan gitu. Semangat buat teman-teman. Oke, semangat buat teman-teman. Di sini SNBT kayak baru lomba ya Kak ya, kalau nggak salah. Gara-gara nanti nama aku jadi lupa ya. SNBT sama apa satu ini? Itu kayaknya udah memulai ya di sini. Kita udah mulai masuk bulan Januari, biasanya udah mulai pendaftaran. Nah, sebelum kita tutup, aku pengen ngajak teman-teman foto bareng dong, yang bisa on-cam dulu. Kita foto bareng sebentar aja, terus setelah itu langsung aku tutup. Yuk, yang bisa on-cam, kita on-cam dulu. Kita foto bareng bentar. Oke, aku mulai ya. Dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah selesai, cuma 2 slide doang. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan bareng sama kita malam hari ini. Thank you juga buat Kak Erma yang udah ngasih insight buat kita malam hari ini, gimana cara milih jurusan supaya teman-teman juga nggak kesasar istilahnya ya. Nggak kesasar, terus mereka juga nggak takut kuliah, karena sebenarnya dunia kuliah itu sangat-sangat menyenangkan. Setuju ya Kak ya? Betul, sangat menyenangkan. Oke, itu aja kalau dari kampusku malam hari ini. Jangan lupa buat kalian yang ingin ikutan event kita tanggal 12 besok, langsung daftar aja karena kuotanya juga nggak banyak. Oke, thank you ya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih juga Kak Antoni. Thank you, Erma. Di live ya Kak. Oke.